Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Safira Aprilia Firdaus, NIM 54 dari Perbankan Syariah 3 akan menjelaskan tentang distribusi dalam pendapatan ekonomi Islam. Teori landasan distribusi adalah klasifikasi pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal, dan laba yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Dalam proses distribusi, penentuan harga yang dipandang dari si penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut si pembayar biaya-biaya. Distribusi juga berarti sinonim untuk pemasaran. Kadang-kadang distribusi dinamakan sebagai fungsional distribution. Kemudian, pendapatan diartikan sebagai suatu aliran uang atau daya beli yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya properti manusia. Menurut Winerdi, pendapatan income secara teori ekonomi adalah hasil berupa uang atau hasil material lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa-jasa manusia bebas. Berbeda dengan distribusi yang berarti penyaluran hasil produksi dari produsen ke konsumen sebagai bagian dari penerapan barang atau jasa, distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada baik dimiliki oleh pribadi atau umum kepada pihak yang berhak menerima dan umum meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang ada dalam Islam. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya dan output dari distribusi tersebut. Dengan demikian, jika pasar mengalami kegagalan ataupun not fair untuk berlaku sebagai instrumen distribusi pendapatan, maka frame fastabiqul khairat akan mengarahkan semua pelaku pasar pendapatan. Secara sederhana, bisa digunakan kewajiban menyisihkan sebagian harta baik pihak surplus yang berkecukupan atau yang dapat diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan pihak definisi agar dapat dikembangkan kepada yang lebih baik atau surplus. Distribusi pendapatan dalam Islam yang dijadikan batasan kebutuhan adalah maqasid asyari, yaitu menjaga agama, diri, personal atau akal, keturunan dan harta, yaitu 1. Ad-daruriyah, kebutuhan primer, yaitu suatu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kebaikan dan kepentingan umum dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu al-hajiyah, kebutuhan sekunder, yaitu satu skala kebutuhan yang berkaitan erat dengan kemudahan dan penghindaran dari kesulitan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat. Yang ketiga yaitu at-tasniyah, kebutuhan tersier, yaitu skala kebutuhan yang berkait erat dengan kelengkapan dan kecakapan melaksanakan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua yaitu ada etika distribusi. Islam distribusi atau juga bisa disebut marketing, dan Islam ibarat dua sisi mata uang logam. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana kita pahami, seseorang yang ingin menekuni dunia distribusi atau marketing harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu antara lain: yang pertama, memiliki daya analisis yang bagus terhadap calon konsumennya. Yang kedua, semangat bergaul atau bertemu dengan orang lain. Islam mengerjakan silaturahmi dapat melahirkan kebaikan baik usia maupun rezeki. Yang ketiga, tidak lekas putus asa dan selalu memiliki strategi. Yang keempat, dapat menentukan produk yang akan dijual. Yang kelima, kesungguhan dalam menjual. Yang keenam, selalu berbuat jujur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam distribusi barang dan jasa secara umum para pelaku harus memperhatikan etika ekonomi. Yang pertama, pemerataan di berbagai daerah. Distribusi harus merata ke berbagai daerah yang membutuhkan. Terus yang kedua, keadilan terhadap produsen sejenis. Dalam memasarkan produk tidak boleh menjatuhkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ketetapan waktu dan kualitas. Dalam pendistribusian barang sangat diperlukan ketepatan waktu, terutama yang masa kadaluarsanya singkat. Yang keempat, ikhlas. Ikhlas berarti suatu pekerjaan karena Allah semata-mata dan bukan karena mengharapkan balasan, pujian, atau kemasyhuran. Yang kelima, berlaku adil, yakni memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tanpa menguranginya. Terus yang keenam, menjaga kesabaran dalam menghadapi ujian, cobaan, dan kesulitan di lapangan maupun di tempat kerja. Yang ketujuh, mempunyai sifat kasih
dan sayang kepada sesama, baik sebagai pelanggan tetap maupun tidak. Yang kedelapan, mudah memaafkan. Sifat sedia memaafkan kesalahan dan kehilafan seorang sangatlah dianjurkan dalam Islam. Yang sembilan, berani mengambil risiko, tetapi perhitungan artinya berani dalam arti mampu menguasai hawa nafsu dan jiwa pada waktu marah dan dalam keadaan dicoba. Yang 10, kuat dan tabah serta mempunyai sifat malu. Kuat dalam arti mau bekerja keras untuk melawan kemalasan dalam bekerja. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.